Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti SIMA UI tahun 2021. Kita lanjut akan membahas pembahasan soal SIMA UI Fisika dari soal tahun 2017 sampai 2019 per tiap materi. Materi yang ketiga ini adalah usaha dan energi. Jadi 2 materi sudah kita load ya. Yang kedua itu kinematika, dinamika, statika. Yang pertama itu tentang Kepler dan gerak satelit. Bagi yang belum menyaksikan, silakan menyaksikan dulu kedua video tersebut. Topik ketiga kita ini adalah usaha dan energi. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video kami yang terbaru setiap hari. Oke, ini kalau tidak salah ada 5 soal ya. Ya, ada 5 soal. Ya. Jadi ya soal yang pertama ini adalah SIMA UI 2019 ya. Soalnya adalah soal konsep saja. Jadi tentang gaya konservatif. Kalau kita periksa pernyataannya, energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Jadi kita periksa dulu pernyataannya. Energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan, benar atau salah? Nah, Anda sudah belajar bahwa gaya itu ada 2 ya. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan energi mekanik atau energi total antara energi kinetik dan energi potensial. Ada gaya konservatif, ya. Gaya konservatif itu adalah gaya yang kalau kita mulai dari suatu posisi, kembali lagi ke posisi tersebut, maka usaha oleh gaya konservatif adalah 0. Ya, kalau kita kembali lagi. Dengan kata lain, perubahan energi mekaniknya 0. Ya. Atau dengan kata lain lagi, energi mekanik pada posisi apa saja, misalnya posisi 1 akan sama dengan energi mekanik pada posisi 2, posisi sembarang. Sama dengan energi mekanik di posisi 3 dan seterusnya. Ya, nah, gaya konservatif yang kita kenal, yang paling sering kita kenal itu biasanya adalah gaya berat, ya. Jadi kalau hanya gaya berat yang bekerja, gaya normal diabaikan karena gaya normal tegak lurus lintasan ya, sehingga usahanya selalu 0. Walaupun gaya normal bukan gaya konservatif ya. Mg, kemudian gaya gravitasi, ya gaya gravitasi yang Anda rumuskan dengan G M1 M2 per R kuadrat. Itu juga gaya konservatif. Jadi kalau gaya yang bekerja gaya konservatif, gaya Coulomb, maka energi mekanik daripada benda itu konstan. Dan yang satu lagi itu biasanya gaya pegas. Gaya pegas ya. Nah, ini adalah gaya konservatif. Kemudian kalau Anda belajar listrik ada gaya Coulomb. Ya, ada gaya Coulomb. Itu juga gaya konservatif. Kemudian kalau Anda belajar magnet ada gaya Lorentz ya, atau gaya magnetik. Itu juga gaya konservatif. Yang kalau kita bawa kita bawa berjalan, tapi kembali lagi ke posisi semula, maka usaha yang kita lakukan 0. Atau perubahan energi mekanik dari benda 0. Atau dengan kata lain, energi mekanik pada posisi apa saja sama dengan konstan. Nah, di luar itu adalah gaya non-konservatif. Ya. Dan gaya yang paling kita kenal adalah gaya gesekan. Ya. Gaya gesekan. Kemudian gaya otot, ya pokoknya gaya dari luar lah ya. Jadi Anda sudah tahu kalau gaya gesekan itu misalnya kita dari A ke B, ya, maka lintasannya ke kanan. Perpindahannya ke kanan, gaya geseknya ke kiri, ya. Gaya geseknya ke kiri. Sehingga usaha dari AB itu negatif. Negatif misalnya taruhlah negatif 5 Joule. Nah, sekarang kita balik dari B ke A.
Jadi kita kembali ke titik semula ya. Jadi ke sana terus ke sini, balik lagi. Kalau gaya konservatif kan usaha totalnya nol. Kita coba. Ketika kita ke sini, perpindahannya ke kiri, betul. Tapi gaya gesek juga berubah arah dia, gaya geseknya ke kanan. Sehingga WBA-nya juga min 5 Joule. Sehingga akibatnya usaha totalnya kalau kita jumlahkan bukan 0, tapi min 5, min 5, min 10. Nah inilah ya ciri dari gaya konservatif. Nah, pada gaya konservatif delta EM, perubahan energi mekaniknya tidak 0. Dengan kata lain, energi mekanik benda tidak konstan. Itu kalau gaya non-konservatif ya. Dan yang berlaku adalah usaha oleh gaya non-konservatif itu akan sama dengan perubahan energi mekanik. Ya. Perubahan energi mekanik adalah energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal. Inilah konsep dari usaha oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Nah, kalau kita periksa di sini jelas pernyataannya benar ya. Ya, karena dia bilang energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan, benar. Ya. Sekarang kita periksa alasannya. Dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap arah gaya. Ya salah. Contohnya misalnya Anda jalan dari A ke B. Ya. Maka arah gerak Anda ke sana, ya. Arah gerak itu arah kecepatan atau perpindahan ya. Ke sana. Ya kan? Tapi arah gaya berat Anda kan ke sini. Ya, ke arah gaya berat. Jadi ini 90 yang nggak searah. Ini salah satu contoh yang menyangkal ya. Jadi kalau kata selalu itu cukup kita kasih contoh satu saja yang menyangkal ya, maka pernyataan ini gagal. Jadi jelas salah ya. Ini jelas salah. Jadi alasannya salah. Jadi pernyataan benar, alasan salah, jawabannya C ya. Jadi jawabannya C. Sekarang kita ke yang kedua. Tentang daya usaha energi, SIMA UI 2018. Ya. Ini soal yang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Jawablah A kalau 1, 2, 3 benar, jawablah B kalau 1, 3, dan seterusnya. Suatu pohon memiliki ketinggian 4 meter. Nah, taruhlah pohonnya digambar begini ya. Ini puncaknya. Ketinggiannya 4 meter. Seorang siswa bermasa 50 kg menaiki pohon. Jadi ini ada siswa di sini nih, ya. Ya, dia naik gitu ya, menaiki pohon hingga ke puncaknya. Ya kan, hingga ke puncaknya. Dalam waktu 8 detik. Ya, jadi waktu 8 detik ini dari A ke B ini, ya. Waktu dari A ke B ini adalah 8 detik. Ya. Nah, pernyataan mana yang benar? Ya, jadi kita selalu periksa satu dulu. Atau 3. Mana yang gampang ya? Jadi mana yang gampang? 1 atau 3. Misalnya kalau kita lihat nomor 3 ini kan tidak ada hitungan ini. Hanya kalimat. Tidak ada energi kinetik saat siswa mencapai puncak pohon. Jadi ketika siswanya mencapai puncak pohon ini, tidak ada energi kinetik. Artinya kecepatannya 0. Betul. Karena kalau kecepatannya tidak 0, dia masih akan naik lagi. Ya, jadi betul sebetulnya nomor 3 ini dengan mudah kita nyatakan betul. Ya, jadi kalau nomor 3 betul, 1 betul. Jadi tidak perlu kita selidiki. Gitu ya. Ya, tapi kalau kita ingin selidiki, ini juga mudah aja karena yang ditanya hanya energi potensial. Ya, energi potensial siswa saat di puncak. Jadi Anda sudah tahu MGH kan? Tinggal dihitung kan? Masanya, masa anak itu 50 kilo ya. Jadi masa anak itu 50 kilo. Sehingga mudah kan ini 50 kali 10 kali 10. Ya, mudah saja Anda lihat ya. Masanya berapa? 50, oh, tingginya 4. Ini 4 ya. Tingginya 4. Jadi mudah Anda lihat 2000 Joule kan? Ya, jadi mudah saja. Oke, jadi 1 betul, 3 betul. Sekarang nomor 2.
Daya yang dikeluarkan siswa. Anda sudah tahu kalau daya ya usaha dibagi waktu. Usahanya sama dengan energi potensial, ya jadi tetap aja harus kita hitung ya. Nomor satu tetap harus kita hitung karena kita perlu di usaha ini. Usaha ini tentu sama dengan perubahan energi potensial. Jadi 2000 dibagi waktunya 8. Ya 2000 kalau Anda bagi 8 ya 250 memang. Watt. Ya, jadi benar. Ya, nomor 2 benar. Jadi nomor 2 benar. Berarti nomor 4 harus kita periksa kan? Nomor 4 harus kita periksa. Energi kinetik siswa adalah 1000 Joule. Ya, maksudnya pasti di puncak pohon ini kan? Kan menaiki pohon hingga ke puncaknya. Padahal kita tahu di puncak ya energi kinetiknya nggak ada lah. Ya, yang ada cuma energi potensial. Ya, yang ada energi potensial 2000 Joule. Energi kinetiknya nggak ada. Karena di puncak dia sudah berhenti. Tidak punya kecepatan lagi. Jadi nomor 4 salah. Jadi jawabannya A ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Masih daya usaha energi. Ya. SIMA UI 2018. Mungkin rayon yang lain ya. Rayon yang lain. Sama, 1, 2, 3, 4 juga. Kita periksa 1 atau 3. Mana yang Anda anggap mudah. Kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 3 benar, 1 benar. Ada 6 orang. Jadi ada 6 orang. Ya. Memiliki massa yang sama 50 kg. Jadi satu orang massanya 50 kg ya. Ini artinya satu orang kan. Berarti massa ke-6 orang itu adalah 300 kilo. Ya, 300 kilo. Ke-6 orang tersebut hendak menggunakan lift. Massa kosong lift 800. Jadi ini massa kosong lift ya. Kita bikin aja massa lift 800 kg. Gitu ya. Untuk mengangkat ke-6 orang tersebut setinggi 10 meter, jadi kalau dia mulai dari sini, ini liftnya, diangkat sampai sini. Ya, ini setinggi 10 meter. Digunakan daya, jadi sini ada mesin. Ya, dayanya 11.000 Joule per detik. Ya, mesin daripada lift itu. Pernyataan manakah yang benar? Ya, nomor 1 atau nomor 3? Ya, kalau kita total kan ini berarti massa total kan. Massa totalnya adalah 1100 ya kilogram. Nah, di sini nomor 1 misalnya kita periksa nomor 1 ya. Kerja yang dilakukan motor lift. Kerja yang dilakukan motor lift adalah membawa naik siswa ini kan. Berarti kerjanya adalah sama dengan perubahan energi potensial kan. Tadinya kita energi potensial di sini 0, sekarang dia ada di sana, MGH kan. Kalau kita masukkan, massanya 1100, gravitasi 10 kalau nggak diketahui, tinggi diketahui 10. Jadi sama dengan 11, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk baku, komanya di sini, 1,1. Kali 10 pangkat, tadinya komanya di sini. Geser 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Jadi 1,1 kali 10 pangkat 5 Joule. Benar. Jadi nomor 1 benar. Maka nggak usah diperiksa ya. Nomor 3 kita anggap benar. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian 10 meter. Jadi kita terima waktunya 10 detik. Karena nomor 1 udah benar, maka waktu dari sini ke sini itu 10 detik. Sekarang nomor 2 kita periksa. Daya yang dibutuhkan motor lift. Daya. Daya itu adalah usaha total dibagi waktu. Usahanya ini. Ya. 1,1 kali 10 pangkat 5.
Nah, waktunya tadi barusan kita terima, nggak usah kita hitung ya. Kita percaya saja, 1 benar, 3 benar. Supaya singkat. Jadi ini 1,1 kali 10 pangkat 4 watt. Betul, ya nomor 2 benar. Ya sekali lagi nomor 4 harus kita periksa. Tadi jawabannya 1, 2, 3, sekarang kita lihat nomor 4. Betul apa salah? Energy lift adalah energy lift ya. Energy lift ya tentu maksudnya di sini lift waktu di sini ya. Ya. Energy lift berarti sama dengan energi waktu di sini. Jadi harusnya sama dengan energi potensial ya. Yaitu ini. Ya, 1,1 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, di sini 1100 kurang 01 ya. Kurang 01. Jadi nomor 4 salah. Jadi jawabannya juga A ya. Sama dengan soal nomor 2. Ya, jadi ini hanya beda rayon. Oke, saya rasa tidak terlalu sukar. Sekarang kita ke nomor 4. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip. Ya, jadi menggelinding tanpa slip ya. Menggelinding tanpa slip. Nah, dari puncak suatu bidang miring. Nah, begini ya. Taruhlah, ini kita gambar, ini anggap aja puncaknya ya. Nah, ini adalah silinder pejal. Ya, jadi momen inersianya setengah M. Masa ya, anggap aja masanya nggak diketahui, anggap aja M. Ya, R kuadrat adalah jari-jarinya. Ya. Laju silinder di puncak 80, anggaplah di puncak ini A. Laju silinder itu berarti laju pusat masanya kan. Jadi V di A ya. Sama dengan 80 cm per sekon. Oke. Ini jawabannya juga nanti cm per sekon ya. Nah, udah nggak usah dirubah lah ya. Atau supaya nanti takutnya keliru ya. Ini kalau ke meter 0,8 kan. 0,8 meter per sekon dibagi 100 ya. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak. 18 cm ya. Nah, taruhlah 18 cm itu di sini. Ya. Jadi sekarang silindernya di sini taruhlah ya. Nah, ini taruhlah B. Nah, V di B ini ditanya. Ya, kalau tinggi ini 18 cm. Ya. Jadi kalau kita jadikan meter 0,18. Nah, berapakah laju di B ini? Ya. Nah, di soal itu yang ada tipsnya ya. Ini yang susah kalau dia pakai tips ya. Kalau di tips itu kan, kalau gerak menggelinding ya, gerak lurus dulu. Anggap aja tidak menggelinding, licin. Anggap licin. Maka di tips kalau kecepatan di A ini 0 ya. Kalau dia mulai dari 0, jadi mulai dari keadaan diam. Maka V di B ini sama dengan akar 2GH ya, begitu ya. Ini diperoleh dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kalau ini licin ya, kalau ini licin. Nah, kalau ini kasar, maka silinder ini selain bergerak lurus, dia akan menggelinding. Ya, dia akan menggelinding gitu ya dengan omega. Ya. Maka V di B ini asal VA-nya 0 ya. Maka V di B ini akan sama dengan akar 2GH kan gitu per 1 plus K. Jadi ada K ini. Kalau licin K-nya 0. Makanya 1 tambah 0 1 jadi ini. Tapi kalau kasar ada K. Nah, K ini adalah asalnya dari sini. Kalau silinder pejal K-nya setengah. Jadi momen inersianya harus kita nyatakan dalam K mR kuadrat. Ya. Kalau silinder pejal K-nya sama dengan setengah. Kalau silinder berongga K-nya 1. Kalau bola pejal K-nya 2/5. Bola berongga
K-nya 2/3. Seperti itu ya. Nah, itu kalau kita lepaskan dari kecepatan awal 0. Nah, di sini tidak. Kenapa ya? Untuk menghindari supaya Anda nggak pakai rumus step ini. Ya, jadi supaya tidak memakai rumus step ini, maka di sini dikasih kecepatan awal. Maka Anda harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi Anda tidak bisa menggunakan rumus ini kan? Karena rumus ini berlaku kalau Anda menggelindingkan benda mulai dari kecepatan awal 0, mulai dari keadaan diam, bukan sudah punya kecepatan awal. Maka kalau lintasan bidang miringnya licin, kecepatan pada ketinggian di bawah, ya di bawah ini, akar 2GH. Hanya itu ketinggian vertikal ya. Sementara kalau ini kasar, maka dia akan menggelinding. Ya, selain dia bergerak meluncur, dia akan menggelinding. Kalau kita mulai dari kecepatan awal 0, VB sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Oke? Tadi sudah kita jelaskan lagi ya. Kita perkuat lagi. Jadi kalau K ini diperoleh dengan menuliskan momen inersia dari benda itu sebagai K mr kuadrat. Kalau silinder pejal, K-nya setengah. Karena momen inersia silinder pejal setengah mr kuadrat. Kalau silinder berongga, K-nya 1. Karena untuk silinder berongga atau cincin yang tipis, momen inersianya mr kuadrat. Yang sering juga adalah bola pejal. Kalau Anda menggelindingkan bola pejal dari keadaan diam di bidang miring, bola pejal itu K-nya 2/5. Karena momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Tapi kalau yang Anda gelindingkan itu bola sepak yang kita anggap bola berongga, maka K-nya 2/3. Karena momen inersia bola berongga adalah 2/3 mr kuadrat. Ya seperti itu. Nah, karena di sini kecepatan awalnya ada, maka kita harus gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Yaitu energi potensial ditambah energi kinetik, tapi energi kinetiknya ada 2. Karena ada yang bergerak lurus kita sebut translasi, yaitu nanti yang kita rumuskan dengan setengah mv kuadrat. Ada lagi satu lagi energi kinetik rotasi, yang kita rumuskan dengan setengah mirip massa analogi dengan momen inersia, V analogi dengan omega. Di mana kalau dia menggelinding, maka omega kuadrat ini akan sama dengan V kuadrat per R kuadrat. Ya, kalau dia menggelinding. Ini. Karena kalau menggelinding syaratnya adalah kecepatan sudut ini, kecepatan rotasi ini akan sama dengan V per R. Ya, energi potensial biasa MGH terhadap suatu acuan. Ya, biasanya yang lebih rendah kita bikin sebagai acuan sehingga energi potensial yang lebih rendah 0. Ya, biasanya gitu. Sehingga energi potensial kalau ini B, energi potensial di B-nya 0. Sementara yang lebih tinggi MGH. Oke, itu. Ya, kita akan gunakan ini. Jadi kita akan gunakan untuk posisi A dan B ya. Jadi energi potensial di A tambah energi kinetik translasi di A ditambah energi kinetik rotasi di A ya. Sama dengan persis seperti ini cuman di B. Oke. Ini H ya, hanya ini. Jadi oke, kita tulis sajalah MGHA ya. Di mana HA ini. Oke. Ditambah energi kinetik translasi di A ya. Setengah M VA kuadrat. VA-nya yang ini. Ditambah setengah I. Ya, kita hitung aja ya, biar tidak ruwet. Kita hitung aja I omega kuadrat di sini aja, agak jauh ya. I omega kuadrat kita hitung. I-nya di sini dianggap silinder pejal. Berarti setengah mr kuadrat. Oke. Omega V per R. Jadi ini V kuadrat per R kuadrat. Sehingga R kuadratnya bisa kita coret. Sehingga hasilnya ini adalah setengah mv kuadrat. Oke.
Oke ya. Jadi I omega kuadrat itu setengah mv kuadrat ya nanti ya. Jadi ini setengah I omega A kuadrat. Sama dengan energi potensial di B ya. Ini yang di potensial di B 0. Karena B diambil sebagai acuan. Kemudian ini akan setengah M VB kuadrat translasinya. Dan itu yang ditanya, berapa VB-nya kan? Ditambah setengah I omega B kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat, M-nya bisa kita coret semua. Oh, nanti bisa kita coret. Karena ini kan bisa kita tulis apa tadi? Ini. Setengah lagi ya. Jadi ini bisa kita tulis lagi setengah MV kuadrat. MVA kuadrat. Begini ya. Ini bisa kita tulis, yang ini bisa kita tulis nanti setengah kali setengah M VB kuadrat. Begini ya. Sehingga M-nya bisa dicoret semua. Nah, di sini ada M. Ya, di sini ada M, di sini ada M. Kemudian kalau kita hitung seperempat, maka kita kalikan 4. Supaya tidak ada seperempat. Jadi ini 4 GHA. Ya, ini GHA 4. 4 GHA. Oke, tambah setengah kali 4, 2. 2 VA kuadrat. Ini. Ditambah, ini yang bawah nih. Seperempat kali 4, 1. VA kuadrat. Ya. Sama dengan setengah kali 4, 2. VB kuadrat. Ditambah seperempat kali 4, 1. VB kuadrat. Nah, begini. Kan begini ya. Ini dengan ini bisa kita jumlahkan. Jadi ini 4 GHA ditambah 3 VA kuadrat sama dengan 3 VB kuadrat. Ini yang kita mau hitungkan. Jadi VB kuadrat sama dengan, langsung aja kita masukkan ya. Ini per 3, langsung kita masukkan ini 4. Gravitasinya 10. HA-nya 0,18. Ditambah 3, VA-nya 0,8. 0,8 kuadrat. Per 3 seperti ini ya. Ini masih VB kuadrat ya. Ini bisa dicoret 0,06 ya. Ini coretnya dengan ini. Oke, jadi bagi 3 maksudnya ini dibagi 3, ini dibagi 3 jadi hilang. Jadi ini 40 kali 0,06, 0,24. Ditambah 0,8 kuadrat, 0,64. Hasilnya adalah 0,98. Ya. Maka VB-nya sama dengan akar 0,98 meter per sekon ya. Nah, tinggal pilihan jawaban terakhir. Ya. Ini akar 0, kan? Berarti yang dekat dengan 98. Ya, kalau kita lihat 9 kali 9 kan 81. Ya. Kalau 10 kali 10 100. Kebesaran ya. Terlalu besar ini 98, tapi udah mendekati 10. Mendekati 10 sudah ya. Mendekati 10. Ya. Tapi lebih besar dari 9. Ya ini 98. Jadi ini 9,8. 0,98 meter per sekon. Jadi kalau kita jadikan sentimeter 98. Ya. Jadi jawaban yang ini. Ya. Jadi Anda perhatikan tuh, ini 0,98 kan. 0,98. Nah, 0,98 itu 98 per 100. 100-nya 10. Ya. 10. Nah, 98 ini mendekati antara 9 sampai 10. Mendekati 10. Ya, kita tulis saja kalau 10. Kan mendekati 1. 1 meter per sekon. Kalau sentimeter kan 100. Yang mendekati 100 nih. Ya, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Jadi hati-hati kalau menggunakan rumus tips ya. Rumus tips ini hanya Anda bisa gunakan kalau
dia menggelinding dari keadaan diam. Kalau dia tidak menggelinding dari keadaan diam, Anda harus pakai hukum kekalahan energi mekanik seperti ini. Dan kalau menggunakan hukum kekalahan energi mekanik untuk benda menggelinding, energi kinetiknya ada dua. Energi kinetik translasi setengah mp kuadrat, energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Di mana omega ini berhubungan dengan V dengan rumus ini. Oke. Nomor terakhir, kita ke nomor 5. SIMA UI 2017. Jadi sama-sama SIMA UI 2017 ya. Ini juga SIMA UI 2017, ini juga SIMA UI 2017. Hanya soal rayon yang lain. Rayon yang lain ya. Dua buah silinder pejal dan kosong. Ya. Jadi di sini ada dua buah. Di sini ada silinder pejal, di sini ada silinder kosong. Gitu ya. Anda sudah tahu kalau silinder pejal itu momen inersianya tidak ada, kita tulis setengah mr kuadrat. Kalau silinder kosong, momen inersianya itu mr kuadrat. Ya, memiliki massa dan ukuran geometri yang sama. Jadi maksudnya M dan R-nya sama. Ya, massanya sama, jari-jarinya juga sama. Dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam. Nah, kalau ini ada. Dilepaskan secara bersama dari keadaan diam. Nah, ini sudah ada kan. Jadi dari keadaan diam. Nah, ini dari keadaan diam. Dilepaskan. Ya. Maka nanti di perjalanan Anda tahu kan. Di sini akan ada percepatan kan. Di sini akan ada percepatan. Ya. Akan ada percepatan. Di puncak bidang miring yang panjang. Jika kemiringan bidang adalah 37 derajat, jadi ini 37 derajat ya, anggap aja theta. Kedua silinder menggelinding tanpa slip. Jadi perhatikan ya, menggelinding tanpa slip ya. Menggelinding tanpa slip. Ya, jadi kalau menggelinding tanpa slip itu percepatan sudut itu ada hubungannya dengan percepatan linear A per R. Kalau kecepatan sudut, ini V per R. Nah, ini syarat menggelinding ini. Ini percepatan, ini kecepatan. Tadi kita kecepatan kan, sekarang kita percepatan, karena urusannya dengan gaya. Dan silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Jadi silinder pejalnya katanya menempuh jarak delta S ya. Itu 8 cm. Nah, ini diketahui. Maka silinder kosong itu pipa, berapa jaraknya? Ya. Jadi kalau ini kita misalkan silinder pejal ini 1, ini 2. Berapa ini? Jadi membandingkan ya, delta S2 dan delta S1 untuk kasus menggelinding. Nah, ini boleh pakai tips. Kan Anda sudah belajar ya tips ya. Kalau suatu sistem, kalau percepatan sih nggak ada urusannya dengan kecepatan ya. Jadi kalau dia menggelinding, kalau nggak usah menggelinding dulu, anggap aja bidang miringnya ini licin. Sehingga kasusnya adalah meluncur. Anda hafal ya. Dengan menggunakan sigma F sama dengan M kali A, ya, jadi Anda gunakan nanti sigma F sama dengan M kali A, maka Anda akan temukan bahwa percepatannya untuk menuruni bidang miring ini adalah G sin theta. Nah, kita akan buktikan nanti, tapi ini tipsnya supaya ya kita akan turunkan nanti. Kalau ini kasar, maka dia akan menggelinding, ya, akan menggelinding. Ya, maka dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A dan sigma torsi sama dengan momen inersi terhadap pusat massa ya, I kali alpha, di mana alpha sama dengan A per R, ya, karena menggelinding. Maka dari sini Anda akan temukan hanya persis sama dengan ini. Ya, kasus licin meluncur ini G sin theta. Tapi harus dibagi dengan persis seperti sebelumnya. Rumus tipsnya harus pakai 1 plus K. Ini juga pakai 1 plus K. Nah, di mana K ini bergantung untuk silinder pejal K-nya setengah. Ya, kalau untuk silinder pejal ini K-nya setengah. Untuk kasus silinder kosong ini K-nya 1. Oke. Jadi saya akan turunkan rumus ini nanti setelah
kita menjawab. Ya, jadi ini sangat efisien waktunya, tapi kita tetap harus tahu menurunkannya supaya Anda tidak penasaran. Oke, sekarang saya akan lihat ya. Dia menggelinding kan, berarti ada percepatan. Karena ada percepatan, walaupun kecepatan awalnya 0 kan, kecepatan awalnya 0 ini. Dia menggelinding, gitu. Terus ditanya, suatu waktu dia di sini kan, nah, dia sudah menempuh jarak delta S, ya, perpindahannya sudah delta S, gitu ya. Delta S, itu. Nah, delta S yang pertama 8 cm, silinder pejal. Yang ditanya adalah delta S2. Jadi sebetulnya kita disuruh membandingkan antara delta S2 dan delta S1. Berapa? Ini diketahui. Nah, Anda sudah tahu, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya tetap. Sehingga kita dapat rumus delta S adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kan begitu. Nah, dia mulai dari keadaan diam, berarti ini 0. Berarti jarak yang ditempuh adalah setengah AT kuadrat. Nah, tentu waktu membandingkan di sini, waktunya sama. Karena dia nanya silinder menggelinding tanpa slip. Dan silinder pejal telah menempuh jarak 8 cm. Silinder kosong menempuh jarak berapa? Berarti waktunya sama maksudnya kan. Pada T yang sama, ya kan, delta S1 sama dengan 8 cm. Berapakah delta S2? Kan begitu. Nah, kalau Anda lihat rumus ini, kalau T-nya sama, berarti delta S hanya bergantung pada A. Jadi di sini delta S sebanding dengan A ya. Sebanding dengan A. Sehingga delta S2 dibanding delta S1 itu akan sama dengan A2 dibanding A1. Kan begitu. Nah, sementara percepatannya dengan rumus step bisa kita hitung kan. Rumusnya sama. Ini G sin theta per 1 plus K. Ini G sin theta per 1 plus K. Ini untuk benda kedua, ini untuk benda pertama. Kan begitu. Nah, Anda lihat percepatan. Mau benda pertama, mau benda kedua, percepatannya sama. Sudut theta. Kalau Anda lihat sudut theta ini. Tidak pernah dirubah. Jadi sinus ini juga bisa hilang. Nah, dengan demikian kita tinggal membandingkan antara 1 plus K benda 1 dibagi 1 plus K benda 2. Begitu. Kita masukkan sekarang. Benda 1 ini adalah ini. Silinder pejal. K-nya setengah. Ya, K-nya setengah. Jadi ini setengah. Nah, bedanya di sini. Yang ini 1 plus K2. K2 yang ini. MR kuadrat. Silinder kosong. K-nya 1. Nah, begini. Jadi kalau kita hitung ini 1 tambah setengah 3/2. Dibagi 2. Atau 3/4. Dapat perbandingannya. Delta S2 per delta S1 3/4. Jadi delta S2 sama dengan 3/4 delta S1. Nah, jadi sama dengan 3/4 kali delta S1-nya 8 cm. Maka jawabannya adalah 6 cm. Ya, jadi jawabannya adalah 6 cm. Jadi jawabannya ini C, 6 cm. Ya, dengan menggunakan rumus step bahwa percepatan adalah G sin theta per 1 plus K. Di mana K ini bergantung pada rumus momen inersianya. Ya, nah, sekarang supaya Anda nggak penasaran, kita buktikan rumus ini. Ya, tentu kalau Anda nanti testing nggak perlu dibuktikan ya. Ini pasti benar ini. Oke, kita buktikan ya. Pertama, anggap aja ini licin. Maka yang ada hanya gerak lurus. Berarti kalau gerak lurus, hukum Newtonnya cuma sigma F sama dengan M kali A. Dia bergeraknya ke sini. Jadi Anda harus cari gaya yang arahnya sejajar bidang miring. Nah, Anda sudah tahu gaya yang pertama itu gaya berat. MG kan gitu. Yang kedua gaya normal.
Tapi gaya normal ini tidak mempengaruhi gerak karena dia tegak lurus. Jadi tidak ada gunanya gaya normal itu. Kecuali kalau gaya gesekannya ada, tapi ini kan licin, tidak ada gaya gesek. Ingat ya, gaya itu kan W, N, F, T. T itu tidak ada tegangan tali. Gaya gesek juga nggak ada karena licin. Ya ini licin. Jadi hanya ada dua gaya ini, MG dan N. Nah, N tidak berpengaruh karena N ini sebetulnya hanya untuk menghitung gaya gesek. Ya toh? Oke, jadi ini kalau saya uraikan, maka yang mempengaruhi gaya hanyalah ini. Ya, dan tidak perlu saya ajarkan kalau ini theta, Anda sudah tahu ini pasti mg sin theta. Ya, Anda sudah tahu lah ya. Dengan demikian sigma F-nya adalah mg sin theta sama dengan M kali A. Ya, ini di kelas 10 ya. Maka percepatannya sama dengan G sin theta. Nah, ini kalau licin, hanya meluncur saja ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia kasar? Ya, kalau dia kasar maka ada tambahan satu gaya kan? Ini akan menggesek ke atas. Di sini akan digesek ke atas F. Sehingga akan berlaku dua hukum kan? Satu untuk translasi, gerak lurus. Ini translasi. Satu lagi rotasi, sigma torsi terhadap pusat massa ya. Pusat massa itu ini nih. Nah, ini. Ya. Momen inersia kali alfa. Kan gitu ya. Oke. Gayanya sekarang ada dua ya. Mg sin theta ke bawah, F ke atas. Arah ke bawah positif. Jadi ini Mg sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Ya, itu yang pertama. Yang ini sekarang sigma torsi terhadap pusat massa. Gaya berat tidak, karena dia lewat pusat massa. Gaya yang lewat pusat massa, torsinya 0. Gaya normal juga lewat pada pusat massa, torsinya 0. Jadi yang ada torsi cuma F ini. Dengan momen ini kan. Nah, R. Jadi F kali R, momen inersianya. Kan gitu. Nah, momen inersianya kan kita tulis kmr kuadrat kan. Karena tergantung yang menggelinding ini apa. Kan gitu. Ya, yang menggelinding ini apa? Silinder pejal K-nya setengah. Kalau silinder kosong K-nya 1. Kalau bola pejal K-nya 2/5. Kalau bola berongga K-nya 2/3. Kan gitu. Kali alfa. Alfa Anda sudah tahu tadi A per R kan. Sehingga R-nya dicoret 1. Nah, begini. Ya, ini R ini. Maka Anda akan dapat F kali R sama dengan KMRA. KMRA. R-nya dicoret. Nah, jadi F-nya sama dengan KMA. Substitusi ke sini. Ya. Anda akan dapat Mg sin theta dikurang F-nya ganti ini ya. KMA. KMA sama dengan MA. Terus ini pindahkan ke sana. Maka Anda akan dapatkan Mg sin theta sama dengan MA dengan MA. Berarti K plus 1 MA ya. KMA plus MA. Kemudian M-nya sama, di kiri ada, di kanan ada, dicoret. Maka Anda akan dapatkan percepatannya sama dengan G sin theta per K plus 1. Atau 1 plus K sama aja. Itulah yang, ya, jadi nanti Anda balik lah ini. Ya, inilah yang saya gunakan. Dan tips ini pasti benar kalau hanya untuk mencari percepatan ya. Jadi tips ini digunakan untuk mencari percepatan benda menggelinding menuruni bidang miring. Ya. Menggelinding ya, menuruni bidang miring. Maka A-nya sama dengan G sin theta per K plus 1. Kalau bidang miringnya licin, maka K-nya 0. Sehingga dia akan sama dengan A G sin theta. Oke. Semudah-mudahan Anda memahami. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Ini adalah yang ketiga. Besok kita akan lanjut ke gerak harmonik sederhana, impuls dan momentum. Ya, jadi kita per topik sehingga Anda sungguh-sungguh belajar secara review semuanya, sehingga ketika saatnya tiba Anda tidak ada kesulitan dengan fisika. Mari gunakan waktu yang sisa ini, yang tidak sampai 1 bulan,
untuk berusaha keras supaya Anda bisa lolos di SIMA UI. Anda harus memiliki keseimbangan antara matematika dasar, sudah saya muat juga di channel saya, ada matematika IPA tahun 2020 tapi ya. Kemudian ini adalah fisika ya. Terima kasih. Sekali lagi, jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti terus video-video terbaru kami setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras. Saya yakin Anda pasti sukses dan lulus SIMA UI 2021. Salam dari saya, Martin Kaninan.